Ustazah, anak saya itu pulang tiba-tiba membawa oleh-oleh kosakata baru. Dan itu jelek banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang berkah, diberikan usia yang juga berkah. Masya Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, senang rasanya kalau kita memiliki anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang di dalam kesehariannya itu hari-harinya penuh dengan lisan yang terjaga. Anak-anak yang setiap harinya sudah terbiasa dengan aroma dan situasi dakwah. Anak-anak yang hari-harinya yang dibicarakan adalah tentang surga, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang para sahabat Rasul. Masya Allah. Itu adalah idaman kita. Begitu nggih Bunda? Kenyataan pada hari ini, saya biasanya dulu sebelum pandemi itu, kalau pulang dari tempat kerja kemudian mampir ke rumah almarhum ibu saya itu ya, almarhumah ibu saya, itu pas waktu ke sana, kalau kebetulan naik angkot, itu bersamaan dengan adik-adik yang sekolah SMP, SMA. Ya Allah, pada saat itu saya yang biasanya di sekolah yang tidak pernah mendengarkan perkataan-perkataan yang di luar sana ya, kebetulan sekali lingkungan benar-benar terjaga di rumah maupun di lingkungan rumah ibu maupun di sekolah itu sudah terjaga. Nah, pas naik angkot mendengarkan pembicaraan antara teman SMP-nya, anak SMP dengan temannya. Mereka memanggilnya itu bukan dengan panggilan namanya, ayah dan bunda, tapi panggilan sejenis hewan. Dan saya tidak akan menyampaikan di sini karena telinga saya gatal, benar-benar gatal, dan saya ngeri mendengarkan itu. Ternyata saya kira hanya anak itu yang ngomong begitu. Ternyata tidak. Satu rombongan bemo angkot itu semuanya bahasanya begitu. Telinga itu sudah rasanya panas. Mana kata-katanya, kalimatnya itu sudah enggak menyejukkan. Yang dibahas juga tidak menyejukkan. Ngomong biasa sudah seperti marah-marah. Belum lagi panggilan kepada temannya itu adalah panggilan binatang-binatang. Subhanallah, saya miris dengan hal itu. Saya ceritakan kepada teman saya waktu itu, gimana ya anak-anak SMP, SMA ternyata faktanya itu begitu. Selama ini kita berada di lingkungan yang sudah benar, tapi ketika keluar kagetnya Masya Allah, kok ada lingkungan yang seperti itu. Ternyata kok ada lingkungan di luar kita yang begitu. Saya bukannya malah diberi pencerahan oleh teman saya itu, teman saya malah bilang, ya Allah Ustazah, di mana-mana itu ya seperti itu. Surabaya gitu loh, coba tengok ke perkampungan sebelah, tengok sebentar aja bagaimana ngomong. Ya Allah, itu saya yang sudah tua ya. Saya membayangkan bagaimana anak-anak kita
yang tiap harinya itu sudah dididik di lingkungan yang sudah bagus, sudah dididik di sekolah yang sudah bagus, dididik di lingkungan keluarga yang agak besar juga sudah bagus, di kompleks perumahan juga sudah bagus, tiba-tiba keluar melihat fakta yang demikian. Apa dia nggak garuk-garuk ini telinganya, kokor-kokor terus? Ini orang-orang ngomongnya kok begini ya? Iya, kalau anak-anak kita itu punya filter, punya agama yang kuat, punya pegangan yang kuat. Tapi kalau misalnya anak-anak kita itu tidak dibekali oleh agama, apa bisa mereka itu tidak terbawa? Mereka akan terbawa arus. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada seorang ibu yang pernah menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Ustazah, anak saya itu pulang tiba-tiba membawa oleh-oleh kosakata baru. Dan itu jelek banget. Kosakata itu tidak pernah diajarkan oleh keluarga kami. Tapi tiba-tiba anak kami mengeluarkan kalimat itu. Subhanallah. Mungkin ini juga pernah terjadi pada panjenengan. Bagaimana anak-anak panjenengan yang begitu terjaga tiba-tiba ngikut ngomong. Namanya anak-anak ngikut, nggih. Nah, ini bagaimana kalau anak-anak tiba-tiba teracuni virus kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor dari lingkungannya? Apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak? Yang pertama adalah anak-anak dibekali akidah Islam. Akidah Islam yang kokoh. Jadi anak-anak senantiasa terbiasa lisannya itu menyampaikan apa-apa yang berhubungan dengan Allah. Misalnya ketika mereka takjub, Masya Allah. Mereka dalam keadaan takut, mereka berdoa kepada Allah. Lisannya senantiasa basah zikir. Anak-anak terbiasa dengan itu. Setiap kali melihat hal-hal yang tidak benar, maka subhanallah. Kalimat-kalimat thayyibah, lisan mereka sudah terbiasa mengucapkan itu. Ayah dan bundanya juga mengontrol perkataan-perkataan yang disampaikan oleh anandanya. Kalimat yang keluar dari lisan anak-anak kita adalah kalimat yang penuh kesadaran ada hubungannya dengan Allah. Maka segala amal perbuatan yang ia kerjakan juga ada sandarannya, yaitu sandarannya adalah Allah. Ketika mereka melakukan segala amal, itu didorong oleh kecintaannya kepada Allah. Termasuk ketika mereka mengungkapkan kalimat-kalimat, ketika mereka mengungkapkan bahasa. Maka man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mereka paham dengan itu. Bahwa kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka diamlah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka lebih baik diam. Jika tidak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam. Anak-anak yang dibekali akidah Islam yang kokoh, lisannya akan senantiasa terjaga dengan omongan-omongan yang baik. Apa yang disampaikan kepada orang lain senantiasa menyejukkan. Apa yang disampaikan kepada orang lain senantiasa menghormati orang lain, tidak pernah menyakiti. Kenapa?
Karena apa yang disampaikan itu didorong oleh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dibekali akidah yang kokoh itu akan senantiasa pelit berbicara yang tidak benar. Perkataannya yang keluar hanya kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, bekali anak-anak dengan sakofah Islam. Di mana sakofah Islam ini, dengan sakofah Islam ini, anak-anak melakukan sesuatu, melakukan amalan, timbangannya adalah syariah. Bagaimana ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak baik, maka itu menyakiti orang lain. Apa hukumnya menyakiti orang lain? Sementara anak-anak muslim kita ajari bahwa saling menyayangi teman, saling menghormati teman, tidak boleh marah-marah. Jadi intonasi, bahasa, apapun yang keluar dari lisannya senantiasa harus dijaga. Itulah anak-anak yang dibekali oleh sakofah Islam. Sudah akidahnya kokoh, sakofah Islamnya juga kuat. Masya Allah. Yang keluar dari mulut anak-anak ini adalah mutiara-mutiara. Padahal masih anak-anak. Pernah mendapatkan anak-anak yang seperti itu? Ada. Mereka sangat terpuji, sopan dan santun kepada orang tua. Bukan hanya kepada orang tuanya, tapi kepada lingkungannya. Dia sangat santun. Begitulah cerminan ketika anak-anak dibekali akidah Islam yang kokoh dan juga sakofah Islam. Yang ketiga, tanamkan kepada mereka ketaatan penuh pada hukum-hukum Allah. Anak-anak yang masih usia belia disampaikan itu sungguh menjadi satu seperti air yang dia butuhkan ketika dia berada di gurun pasir. Mengapa? Karena anak-anak itu sedang mencari identitas. Seperti yang saya ceritakan tentang anak-anak yang ada di angkot itu, siapa yang salah? Tidak sepenuhnya anak-anak bisa disalahkan. Karena apa? Pembentukan anak-anak sejak kecil itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Jika orang tuanya beres, maka bisa jadi anak-anaknya juga beres. Lingkungan bisa dikondisikan. Tapi kalau orang tuanya sendiri disibukkan dengan kesibukannya sendiri, anak-anaknya dibiarkan besar oleh lingkungan yang kita sendiri tahu lingkungan dalam tanda petik, maka begitulah anak-anak. Mereka mencontoh apa yang lebih dekat dengan dirinya. Begitulah anak-anak. Mereka mencontoh apa yang lebih nyaman buat dirinya. Sementara orang tuanya tidak mendekat padanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga tadi adalah taat pada hukum-hukum Allah. Maka anak-anak disampaikan bahwa sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan kecintaan Allah. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, misalnya menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan perkataan yang kotor, maka Allah gak suka. Dekatkan mereka bagaimana hukum-hukum Allah. Berkata yang baik itu wajib. Berkata yang baik itu wajib. Maka tidak boleh berkata yang buruk. Jadi berkata yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik ya diam saja. Daripada menyakiti orang lain. Yang keempat, kita tanamkan kepada anak-anak bahwa 24 jam kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala
24 jam tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah. 24 jam dalam pengawasan Allah. CCTV-nya Allah itu tak berbaterai, tapi CCTV-nya Allah tidak pernah off. Maka sampaikan kepada mereka, jika mereka ngomong yang buruk-buruk, maka catatan di buku amal itu juga buruk. Sejak kecil ketika mereka masih usia 4 sampai dengan 6 tahun sudah disampaikan bahwa nanti catatan Allah itu tidak pernah luput. Kita ngomong apa saja dicatat oleh Allah. Kalau kita ngomong yang buruk maka catatannya juga buruk. Kalau ngomongnya baik catatannya juga baik. Dan omongan yang baik itu nanti akan memperbanyak catatan yang baik, dan nanti di akhirat sana pada saat yaumul hisab, di hari penghisapan, anak-anak akan diberi hadiah ketika timbangan amal kebaikannya itu lebih berat daripada amal buruknya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai amal buruk kita menyertai di catatan kita ya. Karena itu 24 jam anak-anak muslim senantiasa terjaga. Mereka dalam pengawasan Allah. Nak, sampaikan. Nak, meskipun gak ada bunda, gak ada ayah, ada yang menjaga kalian. Yang menjaga kalian itu bukan seperti bunda, tapi yang menjaga kalian itu adalah zat yang maha dari segala maha, yaitu yang menciptakan kalian. Siapa? Ya Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita semuanya. Kalau kita sudah dijaga oleh pencipta, dijaga oleh yang membuat kita, terus kita mau macem-macem, mau aneh-aneh, 24 jam itu kamera kita senantiasa berjalan dan senantiasa merekam apa yang kita lakukan. Masya Allah, anak-anak yang sadar akan kameranya Allah itu ketika ngomong atau memanggil teman-temannya dengan bahasa yang kurang sopan, dia akan mempertimbangkan apa yang dia sampaikan itu, apa yang dia keluarkan dari lisannya. Masya Allah. Demikian indahnya Islam itu mengajari kepada kita. Sampai masalah CCTV pun diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda, kalau sudah semuanya beres, maka kita ambil langkah yang kelima, yaitu apa? Ayah dan bunda adalah teladan. Ingat itu. Ini adalah satu jurus yang paling mantap ya bun. Ayah dan bunda itu teladan. Anak-anak sudah sangat bagus, bekalnya bagus ya. Mau ngomong apa aja udah tertata. Tapi ternyata ayah dan bundanya di dalam rumah malah ngomongnya tidak tertata. Tidak tertata maksudnya apa? Wes ngawur. Anak-anak terus mau nyontoh siapa, bun? Nah, anak-anak itu adalah cerminan dari kita. Logatnya atau bahasanya itu tidak jauh dari siapa yang mengasuhnya. Saya punya keponakan ya bun, keponakan yang masih kecil gitu ya. Dia lahir di Surabaya asli. Wong saya yang menungguin kelahirannya waktu itu ya. Lahir di Surabaya asli. Tapi ketika dia ngomong, logatnya adalah logat Jakartaan bun. Kok bisa?
Padahal kan orang Surabaya, lingkungannya juga Surabaya. Iya, karena mamanya dia itu logatnya adalah logat-logat Jakartaan, logat Bekasi. Karena lahirnya di sana, besar di sana. Jadi keponakan saya ini spesial, ngomongnya logatnya adalah logat Jakartaan, padahal orang Surabaya. Jadi apa yang dilakukan oleh ayah dan bunda itu akan direkam oleh anaknya, termasuk sampai logat-logatnya ya bun. Kalimat-kalimatnya ayah dan bunda itu menjadi cerminan buat anak-anaknya. Maka tidak usah jauh-jauh kalau melihat siapa orang tuanya, lihatlah anaknya. Kalau anaknya itu anak-anak yang Masya Allah ya luar biasa, lihatlah siapa ibunya. Tentu di balik anak-anak yang hebat itu ada seorang ibu yang hebat, ada seorang ibu yang hebat, ada seorang ayah yang tak kalah hebatnya karena bisa mendidik istrinya menjadi seorang istri yang hebat. Jadi yang namanya ayah dan bunda itu adalah panutan. Panutan anak-anaknya. Jadi apakah ya mentolo kalau misalnya sebagai panutan kita ini malah delewer? Gak mungkin, gak boleh begitu. Sebagai panutan kita harus lebih baik. Supaya apa? Supaya anak-anak itu mencontoh kita, mencontoh yang terbaik dari kita. Kita juga harus sadar bahwa 24 jam kita itu senantiasa diawasi oleh Allah. 24 jam kita itu senantiasa harus berjaga bahwa 24 jam kita itu cuman pinjaman. Bisa jadi di menit-menit kesekian, jam sekian kita tiba-tiba sudah tidak dipinjami nyawa lagi oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana pertanggungjawaban kita ketika kita meninggalkan anak-anak yang mungkin kalimat-kalimatnya masih kotor, masih belum tersaring dari kotoran-kotoran yang dari luar. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang senantiasa kita ingat adalah orang tua adalah pembentuk langsung akliyah anak. Maka penuhi lisan-lisan orang tua dengan muatan sakofah Islam, pengetahuan-pengetahuan Islam, motivasi-motivasi ruhiyah, dan bahasa-bahasa akidah. Ini penting bagi orang tua, bagi ayah dan bunda. Lisan-lisan orang tua yang ingin anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang hebat, generasi yang berkualitas. Lisan orang tua harus lisan yang bermuatan seperti itu. Sakofah Islam, bahasa-bahasa akidah, dan motivasi ruhiyah yang bisa membangkitkan anak-anaknya itu menjadi seorang yang tidak lemah, seorang yang kokoh, seorang calon-calon pejuang. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, maka disinilah pentingnya peran ayah dan bunda menjaga lisan-lisan anaknya. Maka ketika ayah dan bunda memiliki cita-cita anak-anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran, itu sudah tepat. Bukan hanya kita berharap bahwa nanti ketika di surga kita dapat hadiah mahkota dari cahaya dari Allah. Bukan hanya itu. Tapi ketika kita memiliki anak-anak seorang penghafal Al-Quran, di sanalah lisan anak-anak kita itu terjaga dengan Al-Quran. Lisan anak-anak kita itu senantiasa basah dengan ayat-ayat Allah, di mana Allah itu sangat suka, Allah sangat ridho
ketika hari-hari kita bergenangan dengan ayat-ayatnya. Maka ketika kita memiliki anak-anak penghafal Al-Quran, itu sesuatu buat kita seperti mendapatkan mutiara. Nggih napa mboten, Bun? Nggih. Kita seperti mendapatkan mutiara. Mari kita menyemangati diri kita untuk menjadi orang tua para penghafal Al-Quran. Menjadi orang tua yang memiliki anak-anak yang senang menghafalkan Al-Quran. Anak-anak yang mencintai Al-Quran. Anak-anak yang setiap hari yang didengungkan adalah kalimat-kalimat Allah. Anak-anak yang senantiasa mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan setiap hari-harinya itu yang didengungkan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah. Ketika kita memiliki anak-anak penghafal Al-Quran, itu seperti memiliki mutiara. Maka anak-anak yang penghafal Al-Quran senantiasa bibirnya itu, lisannya itu mengumandangkan ayat-ayat Allah. Dia akan berpikir, daripada saya ngomong yang tidak karu-karuan, lebih baik saya menghafal Al-Quran. Bagi penghafal Al-Quran, merawat hafalannya itu juga upaya yang tidak mudah. Ya Bunda yang dirahmati Allah, maka lisan terbaik adalah lisan yang penuh dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Lisan yang senantiasa terjaga dari kalimat-kalimat thayyibah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi teladan buat anak-anak kita. Mampu menjaga lisan kita, mampu membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat terbaik, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita mampu menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Jika kita tidak mampu melakukan itu, maka kita dimampukan oleh Allah untuk lebih baik terdiam. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.